Halo friend, ini kita udah nyampe di lokasi Museum 10 November. Di sini kita akan melakukan mengelilingi Museum 10 November bersama teman saya Ivan Prasetya, bersama teman saya Aldi Saputra. dan saya David Caksono. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke, sebelum masuk teman-teman ya, di depan itu ada loket. Nah, di situ kalau mau dapat tiket masuk, teman-teman harus registrasi melalui barcode yang ada di pojok kiri, ada di situ. Nanti teman-teman akses melalui smartphone masing-masing. Dan untuk pelajar dan mahasiswa tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi ada syarat harus menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau kartu pelajar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir harus bayar ini itu. Semuanya gratis teman-teman. Udah sampai di dalam museum nih, Museum 10 November. Kita mau jalan-jalan keliling-keliling lihat koleksi-koleksi yang ada di sini. Masih samakah atau ada tambahan koleksi-koleksi terbaru gitu. Karena kebetulan aku terakhir kesini tuh 10 tahun yang lalu, sekitar kelas 1 SMP mungkin ya, tahun 2013 gitu. Kita mau keliling-keliling, mau lihat nih apa aja koleksi-koleksi yang ada di sini. Oke. Selain itu, tujuan kami ke sini tuh mau ngelihat sih di era globalisasi ini apakah ada pengurangan minat gitu ya dari pengunjung atau ada perubahan dari jumlah pengunjung karena di zaman yang serba canggih ini segala informasi itu udah dapat diakses melalui internet ya, termasuk yang ada di dalam museum ini. Koleksi-koleksi yang ada di sini tuh sebenarnya udah bisa dilihat di internet loh. Tapi apakah ada perubahan gitu terhadap minat-minat pengunjung yang ada di sini, antusiasme pengunjung yang ada di sini? Mari kita lihat keseruan kita bertiga jalan-jalan di museum. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita keliling-keliling museum. Dadah. Kita udah sampai di koleksi senjata ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat mulai ada senjata kecil gitu, ada senjata yang gede-gede, mortir misalnya, ada pistol, ada pisau, ada ketapel juga, senjata-senjata tradisional, bambu runcing. Teman-teman bisa lihat di sini, itu peninggalan semuanya, sebagian besar asli ya teman-teman. Ada juga koleksi helm yang pecah kena tembak, helm terbuat dari besi, helm yang terbuat dari baja juga ada. Koleksi-koleksi senjata di sini cukup banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gitu mana yang disuka teman-teman, bisa dilihat di situ, ada deskripsinya juga, terbuat dari tahun berapa, dibuat oleh siapa, dibuat di negara mana gitu teman-teman. Ini adalah sedikit contoh cuplikan mengenai ulasan sejarah dari Museum 10 November. Ikuti terus ya. Terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan
menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allah.